aku pengen bertanya lebih lanjut nih mengenai regulasi-regulasi yang ada di HIVI. Kan kita tahu di HIVI itu ada regulasi seperti ada ART, ada GBHK, ada UU kaderisasi, ada UU pemilu, dan juga SOP-SOP yang dibuat di tiap kepengurusan. Di sini aku pengen mulai dulu dari regulasi yang dianggap selama ini sebagai regulasi tertinggi di HIVI, yaitu ADART. Nah, menurut Akang Teteh, ADART itu sebenarnya apa sih? Mungkin aku pengen mulai dari Teh Ime dulu deh. Gimana, Teh? ADART mungkin lebih ke dasar sih, karena setahu saya, sepaham saya gitu, organisasi kita ini juga berkiblatnya kepada negara gitu, dan negara juga punya ADART sendiri sebagai bahan landasan, bahan acuan, gimana sih menjalankan organisasi ini ke depannya gitu sih. Mungkin, oh ya, sedikit tambahan. Oh, silakan Teh. Sedikit tambahan, mungkin di tahun sebelum di HIVI ya, Musang tahun 2014 itu baru disahkan bahwa ADART HIVI khususnya itu hanya dilakukan review, tidak ada perubahan atau amandemen. Sebelum Musang 2014 itu biasanya ADART itu ada perubahan setiap tahunnya, ada review entah cuman per kata atau titik koma atau memang secara penjelasan gitu. Tapi ketika Musang 2014 ADART HIVI itu bentuknya di Musang itu hanya pembahasan atau review atau framing agar mudah dimengerti. Waktu itu sih seingat saya ya, tujuan kenapa ADART HIVI itu tidak dilakukan perubahan setiap tahunnya, balik lagi sih, kita kan berkiblat juga kepada negara gitu. Mana ada sih orang yang landasan negaranya itu selalu diubah setiap tahunnya gitu kan. Hal yang harus diubah itu mungkin tujuan setiap tahunnya. Nah, perubahan itu akhirnya dicantumkan di GBHK jangka pendek yang mungkin nanti dibahas lebih lanjut itu. Tapi sejak Musang 2014 sampai sekarang ADART itu tidak ada amandemen per tahun gitu. Seperti itu. Oke, berarti mulai sejak Musang 2014 ini ADART ini menjadi sebuah landasan dasar yang juga tetap ya Teh ya? Iya. Oke, berarti setiap tahun kita hanya meninjau kembali penjelasan-penjelasan dari pasal-pasal yang ada di dalam ADART tersebut. Iya, benar. Oke, terima kasih banyak Teh Ime atas tanggapannya. Mungkin sedikit menjelaskan fungsinya juga ya, bahwa ADART itu sebagai sebuah acuan gitu, sebagai sebuah acuan bagi sebuah organisasi untuk menjalankan organisasi tersebut ke depannya. Oke, terima kasih banyak Teh Ime. Mungkin aku pengen dengar tanggapannya dari Kang Ehun deh. Dari Kang Ehun gimana nih? ADART itu apa sih dan fungsinya itu sebenarnya buat apa gitu? Ya betul tadi sih kata Teh Ime, setuju, sangat setuju tentang pedoman. Cuman yang diatur dalam ADART ini untuk HIVI secara keseluruhan, lebih ke tujuan HIVI, lalu di dalamnya juga kan ada alumni, terus ada hak dan kewajiban keanggotaan, lebih mengatur sifatnya lebih mendasar dari himpunan itu sendiri. Terus fungsinya BP apa, dan lain-lain. Jadi balik lagi ke, kan regulasi itu sebuah aturan ya. Nah, ADART ini sebagai aturan dasarnya. Tujuan HIVI segala macam itu tertera di situ, dan di mana itu tidak boleh menyimpang, karena di kepengurusan pun ketika ada penyimpangan dari ADART itu merupakan suatu pelanggaran yang sangat besar ya toh ya. Jadi balik lagi ke dasar sih. Oke, terima kasih Kang Ehun. Dan tadi yang mengenai apabila kepengurusan melanggar ADART itu sebenarnya cukup menarik juga ya. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut Kang. Oke, terima kasih Kang Ehun atas tanggapannya. Aku pengen dengar tanggapan dari Kang Toha nih. Dari Kang Toha seperti apa nih Kang? Jadi saya juga setuju sama Kang Ehun sama Teh Ime. Secara internal ADART itu seperti itu. Nah, mungkin di luar itu juga mau nambahin, kalau ADART HIVI itu mungkin dibuat juga karena adanya aturan yang mengharuskan ada ADART di suatu organisasi di lingkungan Unpad. Jadi tambahan juga untuk keperluan birokrasi nantinya HIVI ke Universitas Pajajaran, seperti itu. Oke, berarti selain sebagai aturan dasar juga ada fungsi birokrasi di dalamnya Kang ya? Oke, terima kasih banyak Kang Toha atas tanggapannya. Kita udah berbicara sedikit nih mengenai apa itu ADART dan fungsinya itu seperti apa sih.
dari yang aku dengar tadi, ADART itu merupakan sebuah aturan dasar, paling mendasar dari HIVI itu sendiri. Nah, karena itu merupakan sebuah aturan dasar, aku jadi penasaran nih. Jadi sebenarnya regulasi di HIVI itu apakah sistemnya hierarkis atau seperti apa nih Kang Teteh? Mungkin dari Kang Ehun ingin coba menjawab terlebih dahulu, Kang. Maksudnya hierarkis gimana ya? Jadi ADRT itu tuh merupakan aturan paling dasar gitu ya, bisa dikatakan paling tinggi. Apakah aturan-aturan lain seperti GBHK, seperti UU kaderisasi, apakah itu merupakan ada derajatnya gitu? Apakah dari ADRT ke GBHK dulu, baru ke UU, atau seperti apa, Kang? Saya kurang tahu ya kalau masalah hierarki seperti itu, cuman balik lagi kalau aturan tertinggi memang ada di ADART. Cuman saya nggak tahu apakah GBHK di atas UU pemilu atau misalnya di atas SOP kepengurusan kayak gitu, saya kurang paham sih. Cuman balik lagi ketika dibuat suatu peraturan, kita ingat ketika penetapannya selalu di bagian mengingat, menimbang, dan mengetahui. Pokoknya selalu mengacu balik lagi awalnya ke ADART, seperti itu sih. Oke, terima kasih Kang Ehun atas tanggapannya. Berarti kalau dari Kang Ehun sendiri sebenarnya apapun dari aturan yang dibuat pada akhirnya tuh memang pasti akan kembali lagi kepada ADART ya Kang ya. Pada bagian landasannya pasti akan ada landasan ke sana gitu ya. Landasannya ke ADART ya, betul. Landasannya pasti ke ADART. Oke, terima kasih Kang Ehun. Mungkin aku pengen mencoba dengar tanggapannya dari Teh Imei. Seperti apa Teh Imei? Ya tadi sih kalau misalkan tertinggi atau enggak, kalau misalkan ditanyanya tentang pengambilan keputusan gitu, pengambilan keputusan mungkin bukan di ADRT gitu tertingginya, tapi ada di anggota atau ada di Musang gitu. Tapi kalau berkaitan dengan mungkin regulasi, ADRT ini benar sih kata Ehun, ini dijadikan sebagai landasan gitu. Sedangkan UU ya mendampingi ADRT ini sebagai penunjang dari ADRT itu sendiri gitu sih. Oke, terima kasih Teh Imei atas tanggapannya. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang pengambilan keputusan tetap paling tinggi itu ada di Musang ya Teh ya? Ya, benar. Nah, jadi ADRT ini sebagai landasan dari peraturan-peraturan yang lebih tepatnya menurut Teteh itu disebut mendampingi si ADRT itu sendiri. Benar nggak Teh? Ya, UU yang lain menjadi pendamping untuk si ADRT ini, penguat lah gitu. Oh, jadi lebih kepada penguat daripada aturan-aturan yang sebenarnya di ADRT ini mendasar ya Teh ya? Ya. Oke, terima kasih banyak Teh Imei atas tanggapannya. Kalau dari Kang Toha sendiri ini seperti apa nih Kang? Nah, kalau dilihat secara hierarki ya, sebenarnya ini tuh mungkin bisa jadi masalah atau PR buat himpunan. Soalnya aturan-aturan yang ada di himpunan itu tidak ada status hierarkinya. Jadi, mana yang di bawah, mana yang di atas, itu yang tidak ada. Tetapi, ya ADART tadi dijelaskan bahwa ADART itu merupakan hal yang paling mendasar. Sehingga kita mau tidak mau semuanya mengacu ke ADART. Nah, kemudian bisa dibuat hierarkinya itu lebih baik karena setahu saya semua organisasi ataupun bahkan negara pun mempunyai status hierarki di semua aturannya seperti itu. Wah, menarik ya Kang ya. Menurut Kang Toha memang secara tertulis gitu ya belum ada status hierarki dari peraturan-peraturan yang ada di HIVI ya Kang ya. Betul. Dan menurut Kang Toha akan lebih baik kalau misalkan kita buat status hierarkinya. Nah itu menurut Kang Toha kenapa tuh Kang? Status hierarki ini penting ketika nanti akan ada undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang baru akan dibuat. Soalnya yang saya tahu ketika membuat peraturan perundang-undangan, hal yang pertama ataupun kedua, saya lupa, itu harus ditentukan hierarkinya terlebih dahulu. Jadi undang-undang ini ketika dibuat nanti, statusnya akan di bawah siapa ataupun di atas siapa, seperti itu. Oke, berarti ini pentingnya itu dalam pembuatan peraturan baru ya Kang ya. Jadi statusnya dia itu berada di antara peraturan yang mana nih? Apa mungkin dari segi kebutuhan dan juga urgensinya ya Kang ya? Secara hierarki itu. Secara hierarki peraturan. Ya. Secara hierarkinya dia berada di antara peraturan yang mana ya Kang ya? Pentingnya itu nanti dalam membuat undang-undang yang baru. Oke, terima kasih Kang Toha. Jadi mungkin menurut Kang Toha ini sebenarnya untuk sekarang ini belum ada hierarkinya ya Kang ya? Secara tertulis ya. Secara tertulis belum ada. Oke, terima kasih kepada Kang Teteh. Mungkin kalau tadi gimana Kang Ehun? Mau nambahin boleh nggak? Silakan Kang. Ini saya sambil buka ADART ya, takut salah. Boleh. Nah, jadi
gini deh, dari AD/ART dulu. Sebenarnya kan beda kan antara AD dan ART. AD itu anggaran dasar dan ART adalah anggaran rumah tangga. Di mana perbedaannya adalah ketika AD adalah ada suatu penjelasan dan yang kemudian dijelaskan kembali di ART lebih spesifiknya. Lalu untuk peraturan lainnya itu ada di bab terakhir, bab penutup, di mana tertulis bahwa hal-hal yang tidak tercantum dalam AD ataupun di ART akan ditetapkan di peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan AD atau ART ini. Jadi lebih ke sesuatu yang belum dijelaskan atau yang belum spesifik dijelaskan oleh AD ataupun ART, nantinya dikembangkan menjadi undang-undang ataupun jadi SOP kepengurusan nantinya. Kayak contohnya RUU kaderisasi. Itu kan nggak ada gitu RUU kaderisasi penjelasannya di AD/ART. Cuman secara kebutuhan, dari kebutuhan hak dan kewajiban dari si mahasiswa baru, perlu adanya suatu regulasi yang mengatur hal tersebut. Yang akhirnya dijelaskannya di undang-undang. Seperti itu sih tambahan dari saya. Oke, terima kasih Kang Ehun. Jadi kalau menurut AD/ART sendiri, sebenarnya ketika kita ada sebuah kebutuhan untuk membuat sebuah peraturan baru, maka kita dapat membuat peraturan tersebut dengan catatan tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan apa yang ada di AD/ART ya Kang ya. Mungkin dari Kang Toha ada sedikit tanggapan mengenai tanggapan Kang Ehun tadi. Mungkin kalau yang maksud saya tadi, misalkan nih, ada ART yang paling tinggi, nah yang keduanya itu ada undang-undang kaderisasi, ada undang-undang pemilu, dan yang lainnya. Terus SOP, nah SOP itu ada yang di bawah undang-undang atau langsung dari di bawah AD/ART. Nah mungkin seperti itu hierarkinya. Yang di bawah AD/ART itu siapa aja gitu. Oke, terima kasih Kang Toha atas penjelasannya ya. Jadi mungkin ada peraturan yang di bawah peraturan lain, tapi tetap yang paling tinggi itu di AD/ART ya Kang ya. Mungkin dari Kang Tete, dari TIME mungkin masih ingin menambahkan nggak nih dari poin-poin yang tadi kita bahas? Paling tadi sih, untuk menjawab hierarkis itu sendiri, kalau saya sih lebih berpendapat bahwa UU Pemilu, UU Kaderisasi itu tidak ada posisi mana yang lebih tinggi gitu. Kalau antara UU ya, UU yang menunjang, karena yang tadi saya bilang, semuanya, dan tadi juga ditegaskan sama Evan di bagian penutup AD/ART bahwa peraturan yang memang tidak tercantum di AD/ART itu sebagai penunjang ya, sebagai penunjang atau penjelasan lebih detailnya kembali untuk melaksanakan AD/ART itu sendiri gitu. UU Pemilu ya untuk bab pemilu gitu, dan UU Kaderisasi ya untuk bagian pengkaderan gitu. Nah, sedangkan mungkin SOP organisasi yang dilakukan ya itu bisa berkaitan dengan GBHK atau misal kalau mungkin di pemerintahan ada keputusan presiden, keputusan menteri gitu. Kan itu ada lagi yang seperti itu kan. Nah, istilahnya kalau SOP ini, SOP bukan dijadikan sebagai mana yang lebih tinggi, enggak gitu, tapi bagaimana, kan namanya juga SOP itu singkatan dari standar operasional prosedur, berarti kan gimana sih caranya kita menjalankan AD/ART ini di lapangan gitu kan. Dan kondisi di lapangannya akan seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan secara hierarkis, saya ngerasa tidak ada yang lebih tinggi kalau di antara UU atau SOP gitu. Tapi kita tahu yang paling dijadikan landasan adalah AD dan ART gitu aja sih. Justru ketika misalkan antar UU ada yang bergesekan, misalkan kebutuhan UU Pemilu ternyata ada bergesekan dengan UU Kaderisasi. Misal contohnya yang ikut pemilu itu harus lulus tingkat berapa pembinaan gitu, misalnya. Itu berkaitan gitu dengan UU Kaderisasi kan. Nah, itu akan lebih bagus ketika memang saling undang-undang ini memang saling melengkapi gitu. Kayak gitu sih. Jadi tidak bertabrakan gitu, tapi saling melengkapi baiknya organisasi ini tuh seperti apa gitu. Makanya kenapa sebelum UU itu disahkan, ada RUU dulu. Kayak gitu sih. Karena agar UU yang sudah berjalan itu tidak bergesekan dengan UU yang akan disahkan gitu sih. Termasuk dengan SOP juga gitu. Oke, terima kasih banyak Taime atas tanggapannya. Mungkin kalau aku coba review sedikit dari pembicaraan kita tadi, sebenarnya kalau secara hierarki gitu ya, dalam tanda kutip, paling tinggi itu tetap
landasan paling dasar itu ada di ADRT, benar ya Kang Tete ya? Oke, paling dasar itu ada di ADRT. Nah, kemudian peraturan-peraturan lain yang ada di HIVI itu sebenarnya bukan sebenarnya, mungkin bisa bisa dianggap sebagai penunjang dari peraturan-peraturan dasar yang ada di ADRT tersebut. Dan secara tertulis pun belum ada hierarki secara tertulis gitu dari peraturan-peraturan yang ada di HIVI. Nah, dari peraturan-peraturan tersebut pun bisa kita buat sesuai kebutuhan dan asalkan tidak bertentangan dengan peraturan dasar tadi yang paling tinggi yaitu ADRT. Oke. Terima kasih banyak nih buat tadi pembicaraan yang sudah cukup seru ya mengenai ADRT. Tadi aku pengen bahas sedikit ya, tadi sempat disinggung sama Kang Ehun yang mengenai kalau misalkan sebuah kepengurusan itu melanggar ADRT gitu ya. Nah, sebenarnya sebagai peraturan tertinggi nih Kang, peraturan paling dasar yang ada di organisasi HIVI, sebenarnya pengaruhnya sebesar apa sih dalam kita berbicara tentang mengatur kepengurusan gitu Kang? Gimana ya, sebenarnya dari obrolan kita tadi pun kita sudah sepakat bahwa ADART adalah sesuatu landasan yang sangat penting gitu. Nah, dari situ pun kita sudah tahu bahwa itu bukan sesuatu yang boleh dilanggar. Dan ketika bertanya seberapa besar pengaruhnya, kalian punya landasan nih, landasan organisasi bukan landasan kepengurusan. Ya kan, ADART adalah landasan suatu organisasi, landasan HIVI. Sedangkan kalian adalah pengurus misalnya. Pengurus pun kan salah satu bagian dari himpunan mahasiswa fisika kan, bagian dari HIVI. Ketika kalian melanggar di situ sih, wah kacau sih. Maksudnya, ini tuh bukan bicara kepengurusan lagi, tapi dari organisasi itu sendiri ya Kang ya, si ADRT ini tuh. Oke. Kembali juga tadi sama penjelasan Kang Ehun ya, yang mengenai regulasi itu sesuatu yang bersifat memaksa gitu ya Kang ya. Maka ADRT ini pun perlu dipatuhi. Maupun dalam membuat kebijakan, berarti kita harus kembali ke ADRT walaupun kita dalam tanda kutip gitu ya, sekedar membuat SOP dari kepengurusan mungkin, atau bahkan mungkin teknis dari, misalkan teknis dari kegiatan gitu, kegiatan dari BP mungkin. Berarti itu pun kita tetap harus berlandaskan dari ADRT ya Kang ya, nggak boleh menyimpang dari sana. Oh jelas, sangat jelas tidak boleh. Oke, terima kasih Kang Ehun. Mungkin dari Kang Teteh yang lain ada yang ingin menanggapi? Dari email paling pertanyaannya kan seberapa besar efek pelanggaran ADRT ya? Ya, bisa ke arah sana Teh. Mungkin jika dilakukan oleh pengurus ya. Jika dilakukan oleh pengurus, yang saya alami ya, pelanggaran ADRT itu salah satu hal terbesarnya adalah tidak diterima LPJ-nya gitu. Tidak diterima LPJ-nya di Musang gitu. Tapi sebenarnya dampak ke depannya, khususnya untuk kepengurusan, itu adalah sanksi sosial menurut saya ya. Karena di ADRT sendiri sebenarnya tidak ada pengaturan sanksinya akan seperti apa jika ada pelanggaran ADRT gitu. Karena semua sanksinya itu diserahkan di Musang gitu. Dan salah satunya adalah LPJ-nya tidak diterima ketika selesai mengurus, yaitu biasanya sih sanksi sosial biasanya. Ketahuan kan pernah ada yang langgar. Itu sih sanksi sosial untuk angkatan kepengurusan itu sendiri gitu. Sedangkan ketika mungkin ada salah satu anggota yang melanggar ADRT, salah satunya kan kalau anggota melanggar ADRT itu menjelek-jelekan nama baik HIVI kan salah satu poin pelanggaran anggota terhadap ADRT kan. Nah, Betul. itu sebenarnya dikembalikan efeknya itu atau sanksinya itu akan dikembalikan ke ke Musang itu sendiri gitu. Si anggota ini akan diapakan nih gitu. Apakah akan dicabut hak keanggotaannya atau seperti apa? Gitu sih kalau anggota dan kepengurusan itu sih. Jadi sepakat ya dengan emang berpengaruh banget gitu ya dari si ADRT ini terhadap sebuah kepengurusan. Walaupun memang pada akhirnya keputusan akhir mengenai pelanggaran ini akan tetap dikembalikan kepada Musang ya Teh ya. Iya. Oh ya, tambahan sedikit. Oh, gimana Teh? Terkait dengan pelanggaran ini, kok saya jadi lupa ya? Aduh. Kebiasaan. Skip dulu. Skip dulu.
Oh, skip dulu aja. Oke, nggak apa-apa Teh Ime, makasih banyak. Mungkin dari Kang Toha mau ada tanggapan dulu ya, sembari menunggu Teh Ime Boleh. tanggapan lainnya. Oke, silakan Kang Toha. Mungkin dilihat atau sudut pandangnya jangan ke efeknya, tetapi ketika dilaksanakan itu baiknya atau dampaknya seperti apa, dampak ketika diikuti atau tidak melanggar. Jadi mungkin lebih ke diubah sudut pandangnya. Soalnya di ADRT sendiri kan belum ada sanksi, sehingga kita belum bisa menjadikan sudut pandang dampak ketika melanggarnya itu atau landasan ketika melanggarnya itu seperti apa. Tetapi ketika kita tidak melanggar, itu dampaknya seperti apa. Itu kan udah jelas, udah dapat kita rasakan bagaimana ketika kita mengikuti pembagian ADRT-nya seperti itu gitu. Jadi ketika misalkan tugas BP seperti apa, tugas DE seperti apa, kita kan sudah merasakan bagaimana enaknya. Nah, mungkin bisa ke sana diubah sudut pandangnya daripada memikirkan efeknya ketika dilanggar, lebih baik kita memikirkan efeknya ketika tidak dilanggar gitu. Oke, terima kasih banyak Kang Toha atas tanggapannya. Ini menarik juga ya, sudut pandang yang berbeda. Jadi daripada kita memikirkan gimana sih dampaknya kalau misalkan kita melanggar atau misalkan bertentangan gitu ya, mendingan lebih baik kita melihat ini tuh sebagai sesuatu yang positif gitu ya. Karena tadi dibilang di awal juga, selalu dibilang juga kan ini sebagai sebuah pedoman, sebagai sebuah acuan. Jadi dampaknya pun akan lebih baik kalau misalkan kita mematuhi si aturan dasar tersebut ya Kang ya. Yep. Oke, terima kasih banyak Kang Toha. Aku pengen lanjut ke ke bahasan berikutnya ya. Tadi kita udah bahas cukup banyak mengenai ADRT. Aku pengen bahas mengenai regulasi berikutnya ya Kang Teteh, yaitu GBHK atau Garis Besar Haluan Kerja.